Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Materi kali ini kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran, ya, yang mana di dalam ilmu ekonomi sendiri, permintaan adalah suatu keinginan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Nah, tapi kalau dinilai dari hukum permintaan sendiri, yaitu semakin rendah harga dari suatu barang, maka banyak permintaan atas barang tersebut. Tetapi jika harga itu sangat tinggi, berarti semakin dikit pula permintaan akan barang tersebut. Nah, ini adalah salah satu ilusi dari permintaan atau demand, ya. Apabila harga harga naik, permintaan turun. Apabila harga turun, permintaan naik. Nah, kita bisa melihat kurvanya. Kurva ini menunjukkan bahwa suatu garis yang menghubungkan titik potong antara variabel yang menggambarkan suatu keadaan. Ini menunjukkan bahwa apabila harganya di kisaran angka Rp1, ya, Rp1 ini atau 1 juta, ya, ini jumlah permintaannya sampai menyentuh 800 piece. Tetapi jika harganya semakin naik di harga Rp3 atau 3 juta, ini jumlah permintaan semakin turun menjadi 300 piece. Ini membuktikan bahwa permintaan di sini menunjukkan bahwa jika harga itu benar-benar terjangkau oleh konsumen dan juga bisa diterima oleh konsumen, produk itu akan permintaannya akan semakin meningkat. Maka dari itu ada beberapa produk yang memang benar-benar sangat bersaing ketat di pasar. Kita bisa melihat 10 tahun yang lalu minyak goreng itu yang kemasan hanya ada beberapa produk, ada beberapa brand saja. Tetapi sekarang berbagai macam brand ada dengan harga persaingan yang luar biasa. Nah, apakah brand-brand yang lama itu juga akan bersaing harganya? Mereka tetap akan bersaing, tetapi dia lebih mengunggulkan brand serta kualitas. Jadi karena ada beberapa masyarakat yang respect terhadap satu brand, ada masyarakat yang melihatnya dari sisi ekonomisnya, ada pula masyarakat yang melihat dari sisi kebiasaan atau dia sudah sering menggunakan produk itu. Jadi dari hukum permintaan itu tadi sudah menjelaskan mayoritas pangsa pasar kita itu lebih memilih apabila produk itu harganya turun, pasti jumlah permintaan akan semakin meningkat. Kita bisa melihat ada beberapa momen, ya, ada beberapa momen tentang kenaikan harga. Kita bisa melihat di Indonesia itu ada momen-momen tertentu pasti akan ada kenaikan harga karena jumlah permintaan dan persediaan barang itu tidak seimbang. Salah satu contohnya di saat Lebaran, ya, di saat Lebaran itu ataupun di hari-hari raya yang lainnya, yang sangat signifikan sekali itu pas di waktu Lebaran, ya, itu pasti ada beberapa produk dengan penjualan yang sangat luar biasa sekali harganya, dan jumlah permintaannya itu juga sangat tinggi sekali, dan itu lebih ke kebutuhan pokok. Nah, kalau kurva di sini, nah ini digambarkan kurva permintaan dan quality-nya tadi P1, Q1, P2, Q2 ini menggambarkan sama seperti yang kurva yang dijelaskan tadi, bahwa apabila P1-nya itu di harga yang terjangkau, pasti Q1-nya akan tinggi meningkat ataupun jumlah permintaan semakin bertambah. Tetapi jika P1 naik ke P2 atau harga itu
harga produk itu meningkat, berarti jumlah permintaan akan turun. Nah, ini adalah kurva ya, kurva permintaan tadi. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah harga barang tersebut. Yang kedua adalah harga barang lain, cita rasa masyarakat, pendapat, serta ramalan di masa yang akan datang. Nah, yang pertama adalah harga barang tersebut. Kita bisa melihat faktor pertama yaitu yang mempengaruhi permintaan adalah harga suatu barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada konsumen. Tentunya konsumen akan lebih memilih untuk membeli barang-barang dengan harga yang relatif lebih murah ya. Salah satu contohnya ini untuk cabai ya kan. Ada momen-momen tertentu pasti harga cabai itu akan meningkat. Entah itu biasanya banyaknya musim hujan dan banyak juga cabai yang rusak karena curah hujan tinggi, karena belum panen, dan itu juga akan mempengaruhi harga cabai meningkat gitu loh. Karena bahan pokok ini tidak bisa bertahan lama. Yang berikutnya, harga barang lain, di mana ini ada sebagai barang substitusi atau barang pengganti. Jika kita itu ingin membeli mie instan X, ternyata nggak ada, kita bisa membeli mie instan lain yang cita rasanya sama. Begitu juga dengan contoh di atas ini, seperti Coca-Cola dan Pepsi, dan juga sabun mandi juga sama. Karena itu barang substitusi. Di saat kita terbiasa menggunakan barang tersebut, ternyata barang tersebut tidak ada di sekitar kita atau tidak terjangkau di sekitar kita, atau barangnya tidak ada atau langka, kita bisa menggunakan produk lain. Biasanya yang sering digunakan seperti itu untuk kebutuhan-kebutuhan pokok ataupun makan minum yang masih konteksnya itu masih hampir sama, fungsi dan kegunaannya serta cita rasanya. Nah, harga barang lain adalah barang pelengkap. Nah, ini membuktikan bahwa kendaraan bermotor itu membutuhkan bensin, terus ganti oli, ban, dan lain sebagainya, bagian pelengkap itu. Kalau nanti di Indonesia sudah mulai ada mobil listrik, berarti kendaraan bermotor barang pelengkapnya yaitu tempat pengisian bahan bakar listrik. Ya, jadi tempat pengisian listrik untuk kendaraan bermotor. Jadi yang produk-produk yang saling melengkapi atau komplementer di sini adalah jika salah satu dari mereka tidak ada, ya produk itu tidak akan diproduksi atau tidak akan pernah ada gitu. Karena kita ketahui bahwa kendaraan seperti kendaraan bermotor itu tanpa ada barang komplementernya atau pelengkapnya, dia tidak akan bisa digunakan karena sangat mempengaruhi signifikan di dalam produksi barang tersebut. Nah, yang berikutnya adalah cita rasa masyarakat atau selera. Ya, kalau kita berbicara tentang selera, itu lebih mengarah ke individu, kemampuan individu masyarakat tentang suatu produk, kualitas, keinginan, pendapatan juga sangat berpengaruh. Semakin kita itu berpendapatan tinggi, pasti selera kita juga akan tinggi. Kebanyakan seperti itu. Tapi ada sebagian yang pendapatannya tinggi, tapi gaya hidupnya juga biasa saja, juga banyak. Nah, selera itu juga mempengaruhi keinginan seseorang, di mana itu susah untuk digantikan. Sama halnya kita sudah mencintai suatu produk dengan brand tertentu, ya kita maunya pengen itu terus. Salah satu contohnya apa? Kosmetik, ya kan?
Kalau kita menggunakan produk kosmetik pasti kita tidak akan pernah ganti-ganti karena kita sudah nyaman dengan suatu produk tersebut. Yang berikutnya cita rasa di sini dilihat dari kemampuan, ya, kemampuan individu atau keinginan. Biasanya pada umumnya masyarakat itu akan membeli suatu produk atau barang itu sesuai dengan kemampuan atau pendapatannya dia. Biasanya seperti itu. Oke, yang berikutnya tentang pendapatan. Nah, faktor yang terakhir adalah pendapatan, di mana faktor berikutnya itu pendapatan, di mana kualitas permintaan meningkat ketika pendapatan atau kekayaan konsumen semakin naik. Jadi pada dasarnya pendapatan ini akan mempengaruhi gaya hidup terus konsumsi masyarakat juga. Jadi yang dimaksud dengan pendapatan meningkat dan konsumsi akan naik, tidak semua individu ataupun seseorang akan ikut serta menaikkan konsumsinya. Ada beberapa kalangan yang mungkin gaya hidupnya, pola makannya itu masih tetap biasa saja, walaupun pendapatannya tinggi. Nah, dengan cara apa? Dia akan menginvestasikan di barang-barang yang lainnya yang lebih berharga. Jadi itu juga bagian dari sebuah permintaan. Makanya kalau kita bisa melihat dari sisi pendapatan, semakin banyak pendapatan masyarakat di suatu kota atau kabupaten atau kecamatan atau desa, itu juga akan mempengaruhi harga jual tanah di sekitar situ. Biasanya seperti itu. Jadi pendapatan ini mempengaruhi konsumsi. Jadi konsumsi ini memiliki makna yang kompleks, tidak hanya sekedar kita mengkonsumsi suatu barang atau jasa, tetapi kita suatu barang atau menggunakan jasa saja, tetapi kita juga investasi pun juga akan mempengaruhi pendapatan. Nah, berikutnya yang terakhir yaitu tentang ekspektasi di masa yang akan datang. Jadi di saat seseorang mulai pendapatannya semakin meningkat, dia akan melakukan sebuah investasi, ya. Walaupun tingkat konsumsinya dia tetap masih sama, cuman ada beberapa hal yang sedikit ada perubahan, itu pasti ada. Orang kalau bahasa sederhananya gini, orang kalau punya duit sama enggak itu mesti berbeda. Kalau punya duit itu mesti barang yang tidak begitu bermanfaat pun akan dibeli. Tetapi kalau orang yang tidak memiliki pendapatan yang lebih, dia lebih memfokuskan ke kebutuhan dia terlebih dahulu yang bermanfaat. Nah, jadi kalau kita melihat ekspektasi masa depan, di mana jika pendapatan seseorang akan meningkat, dia akan melihat kira-kira investasi apa di masa depan yang tepat untuk kita lakukan. Jadi dia mulai melakukan sesuatu hal, ya. Contohnya membeli tanah, mungkin membeli ruko, atau membeli emas, atau menyimpan uang mata uang asing. Ini bagian juga dari investasi. Dia berharap di saat menukarkan rupiah terhadap dolar, berharap suatu saat nanti nilai tukar rupiah terhadap dolar semakin meningkat. Bukan rupiahnya yang meningkat, tapi dolarnya yang meningkat, ya kan? Itu seperti halnya contoh beberapa tahun yang lalu, ya 2014 sampai 2015-16 itu nilai tukar rupiah terhadap dolar, orang yang menyimpan dolar waktu itu luar biasa sekali memiliki keuntungan, karena di tahun 2014 dolar itu kurang lebih sekitar 12.000, 10 sampai 12.000 lah. Tetapi setelah itu naik menjadi sampai 16.000. Itu membuktikan kalau orang di saat investasi mata uang itu dia berekspektasi bahwa di beberapa tahun yang akan datang itu produk mata uang ini akan meningkat nilainya. Terus emas juga sama, banyak juga yang berharap jika memiliki berinvestasi emas, tanah, dan ruko dan sebagainya, mereka juga akan berpikir bahwa akan
naik di masa yang akan datang. Harganya akan meningkat di masa yang akan datang. Nah, pergeseran kurva di mana perubahan kurva permintaan, perubahan faktor yang mempengaruhi permintaan selera harga barang itu sendiri. Nah, jadi kalau kita melihat ya pergeseran kurva di sini menggambarkan sebuah perubahan atau selera masyarakat, harga barang substitusi dan pendapatan. Ya, biasa jadi masyarakat yang mungkin seleranya dulu biasa saja menggunakan kendaraan motor biasa karena pendapatannya meningkat, dia akan merubah, gitu ya, akan merubah seleranya yang lebih tinggi lagi. Gitu. Tetapi kalau kita melihat di zaman sekarang, banyak orang itu bisa membeli suatu barang tertentu tanpa melihat suatu pendapatan. Nah, ini adalah kurva permintaan ya, yang pergeseran tadi. Jadi sebelum adanya sebuah kenaikan harga dan penurunan pendapatan, dengan harga motor 6.000, jumlah permintaan di pasar sekitar 80 unit. Ya kan? Setelah pendapatan meningkat, nah harga kendaraan bermotor masih tetap sama, tetapi jumlah permintaan juga akan meningkat menjadi 100. Ini pergeseran. Jadi pergeseran itu akan naik atau akan turun. Kalau kondisi ekonomi dan pendapatan, kondisi ekonomi suatu negara itu membaik, pendapatan masyarakat semakin meningkat, ini bergesernya akan ke kanan, akan lebih baik. Ya, harganya kendaraan bermotor tetap sama, tetapi jumlah konsumsinya masyarakat itu yang akan meningkat. Gitu. Jadi kita bisa melihat di masa pandemi ini juga pergeserannya berarti ke kiri. Di saat pendapatan masyarakat itu mulai berkurang, barang-barang yang mungkin tidak begitu bermanfaat sekali dia akan tinggalkan. Jadi ini bergeser ke 60 unit. Jika harga tetap sama, ini yang mempengaruhi pendapatannya. Itu ya. Jadi mungkin hanya itu yang saya jelaskan tentang kurva permintaan, tentang hukum permintaan dan pengertian permintaan. Kita akan lanjutkan di materi berikutnya tentang